mitos atau fakta morfin sudah halal? Nah, ini adalah fakta, betul. Jadi sejak Desember tahun lalu MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa morfin itu halal. Kenapa? Karena memang berasal dari tumbuhan. Jadi morfin sudah halal itu fakta. Hai Sobat Sentra, apa kabar? Ketemu lagi nih dalam acara Sentra Stage, di mana kita akan membahas tentang kesehatan bersama dengan dokter-dokter kesayangan Sentra Medica Hospital Group. Kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Maureen Lukman. Ya, beliau merupakan palliative care di Rumah Sakit Sentra Medica Cibinong. Nah, kita akan membahas tentang paliatif. Apa itu paliatif? Dan yang tidak kalah menariknya, kita akan membahas tentang morfin, penggunaan morfin, karena salah satu yang bisa diresepkan atau salah satu obat yang bisa diresepkan oleh dokter paliatif yaitu morfin. Nah, kita akan membahas terkait dengan mitos dan fakta penggunaan morfin untuk pasien paliatif. Halo Dr. Maureen, gimana dokter? Sehat? Halo juga, sehat, terima kasih. Ya dok, kita akan membahas tentang apa itu paliatif dok. Bisa dijelaskan tidak dok? Oke, jadi paliatif itu sebenarnya suatu bentuk layanan yang sifatnya aktif yang diberikan untuk pasien dan keluarga. Nah, tujuannya adalah untuk meringankan beban penderitaan, untuk kualitas hidup, agar pasien nanti ketika meninggal dengan bermartabat. Dan aspeknya pun yang dilayani oleh paliatif itu mulai dari aspek medis, keluhan pasien, kemudian psikososial, spiritual, dan fungsional. Oke, jadi siapa saja pasien-pasien yang bisa dirawat oleh dokter paliatif? Nah, paliatif itu bedakan dulu, ada dua untuk di pasien dewasa dan pasien anak. Ya, kalau pasien dewasa tentu terbanyak adalah kasusnya kanker, keganasan. Ya, kemudian kalau non kanker bisa pasien-pasien yang intinya mereka yang butuh tirah baring lama, penyakit kronik yang memang angka harapan hidupnya sangat kecil, misalnya pneumonia, gagal ginjal, gagal jantung, stroke. Ya. Kemudian kalau paliatif anak itu justru kasus terbanyak adalah masalah kelainan bawaan, kelainan kongenital, kemudian HIV, dan tentu masalah kanker. Oke, jadi banyak sekali mungkin penyakit-penyakit kronis yang bisa nanti dilakukan perawatan oleh dokter paliatif. Dan yang menarik nih dok, kita akan membahas tentang obat-obatan yang bisa diresepkan oleh dokter paliatif. Salah satunya adalah morfin. Kita bisa lihat mungkin dok, untuk morfin sendiri, penggunaannya seperti apa sih dok? Apakah morfin ini aman digunakan untuk pasien-pasien paliatif? Oke. Morfin adalah salah satu obat painkiller yang memang dibutuhkan oleh pasien, terutama pasien kanker, karena kita tahu ya pasien kanker itu keluhan nomor satu yang paling ditakutkan oleh pasien keluarga adalah nyeri. Jadi pasien kanker itu biasanya datang meskipun baru stadium awal, tentu mereka ketika konsultasi mereka akan minta, dok tolong buat pasien itu jangan nyeri. Itu pasti permintaan dari keluarga pasien maupun dari pasien. Nah, morfin tentu dokter ketika akan memberikan morfin tentu nggak langsung berikan morfin, tapi tentu butuh pengkajian yang cukup detail, kemudian menilai dulu dia nilai nyerinya itu berapa sih, skor nyerinya, karena dari WHO step ladder untuk penanganan nyeri itu ada aturannya. Jadi kalau emang nyerinya di range mana nih, ringan, sedang atau berat, karena morfinnya itu berbeda, atau painkillernya itu nggak langsung morfin, tapi bisa mulai dari non morfin dulu. Kemudian kalaupun harus mulai morfin yang ringan, kemudian baru masuk morfin yang kuat. Jadi butuh banyak step-step dan butuh pengawasan cukup detail. Oke, karena morfin ini merupakan obat yang keras ya dok ya, jadi tidak sembarangan dokter ataupun pasien ini bisa meresepkan atau diresepkan obat morfin ini. Kita langsung aja dok, morfin bikin kecanduan, itu mitos atau fakta dok? Nah, ini adalah mitos dan paling sering yang saya dengar kalau ketika konsultasi pasien selalu pertanyaannya adalah, dok nanti akan bikin kecanduan, adiksi, ya. Kenapa tidak? Karena pasien itu kan sebelum diberikan morfin yang dengan dosis yang sesungguhnya, itu dokter akan melakukan titrasi dulu. Artinya kita mulai dari morfin yang sangat lepas cepat dulu ya, short acting. Jadi memang seringkali pasien dan keluarga pasien tuh nggak sabaran, maunya langsung diberikan dosis tinggi. Nah, ini yang salah. Tapi perlu waktu sebenarnya untuk dilakukan titrasi dosis sehingga dokter itu tahu sebenarnya dan pasien juga tahu kebutuhan dia berapa sih sebenarnya morfin itu. Kemudian nanti setelah pasien sudah mendapatkan dosis kebutuhan yang dibutuhkan,
baru dokter bisa mengganti morfin tersebut ke morfin yang lepas lambat. Nah, jadi kalau memang dosis sesuai dengan dosis terapeutik pasien, istilah adiksi, kecanduan itu sudah nggak ada lagi. Oke, asal sesuai dengan dosis ya, Dok, ya. Justru dosis terapeutik itu ada dosis yang memang dibutuhkan pasien sehingga nilai nyeri pasien itu sangat minimal dan pasien bisa beraktivitas. Dan ingat, target pemberian obat nyeri, terutama morfin, itu bukan pasien itu bebas nyeri, nol, tidak. Tapi tujuannya adalah dia bisa beraktivitas kembali sehari-hari dengan keluhan nyeri yang sangat minimal. Oke, mengurangi ya Dok ya. Mitos atau fakta, morfin sudah halal? Nah, ini adalah fakta, betul. Jadi sejak Desember tahun lalu MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa morfin itu halal. Kenapa? Karena memang berasal dari tumbuhan. Jadi morfin sudah halal itu fakta. Lalu mitos atau fakta yang ketiga adalah morfin diminum saat perlu saja. Nah, ini adalah mitos. Nah, ini juga salah satu mitos yang sering muncul ya. Jadi dan seringkali ketika edukasi itu pasien minumnya kalau perlu aja, atau keluarga pasien memberikannya kalau perlu. Nah, itu salah ya. Kenapa? Karena pasien-pasien kanker yang kita tahu ya, dengan progres perjalanan penyakitnya, kemudian stadium semakin meningkat, itu nyeri akan semakin meningkat, baik intensitas, frekuensi, dan skor nyerinya. Jadi dan nyeri itu akan sifatnya continuous pada penderita kanker. Jadi bayangkan kalau misalkan obat itu baru diberikan ketika baru nyeri. Nah, ketika muncul nyeri obat baru diberikan, sedangkan obat itu belum bekerja. Nah, kemudian ketika obat bekerja, kemudian ambang nyeri itu sebenarnya turun, tapi nyeri itu masih ada sebenarnya, tetap berjalan. Tapi memang peak itu nanti akan naik lagi. Jadi morfin semuanya bisa dihaluskan. Nah, ini juga salah satu kesalahan ya. Ini mitos. Jadi nggak bisa dimasukin bersama obat lain gitu Dok ya? Nggak bisa ya? Jadi gini, dokter ketika akan memberikan morfin itu perlu edukasi ya, karena morfin itu kan beda-beda. Ada yang morfin yang untuk short acting dengan yang long acting itu berbeda. Beda obatnya, beda dosisnya, beda cara pemberiannya. Kalau yang short acting itu per 4 jam itu bisa diberikan dihaluskan. Jadi kalau pasien itu susah nelen pil, boleh dibikin bubuk. Ya, tapi kalau yang sudah long acting yang per 12 jam itu nggak boleh. Jadi kalau pasiennya nggak bisa nelen pil atau harus pakai selang makan, sonde, ya dokter akan resepin yang short acting atau bentuknya sirup. Yang long acting tapi yang sirup. Ya, kenapa? Karena kalau long acting yang tablet kalau dia dihaluskan dia akan berubah fungsi menjadi short acting. Jadi dosisnya berubah. Kemudian efektivitas dan cara kerja obat pun jadi berubah. Akhirnya buat pasien tidak mendapatkan secara optimal manfaatnya. Itu dia. Kemudian juga ada lagi bentuk yang long acting adalah yang bentuknya koyo. Ya. Koyo itu juga cukup umum di masyarakat. Ini juga mesti perhatikan, artinya nggak boleh digunting, nggak boleh dilipat, dan cara buangnya pun kalau setelah pakai juga harus benar. Harus di tempat sampah, harus dibungkus. Hindarkan dari jangkauan anak-anak. Mitos atau fakta Dok, morfin hanya digunakan pada penderita penyakit kanker? Ini adalah mitos. Ya, memang penderita kanker membutuhkan morfin. Ya, tapi pasien-pasien lain juga kami berikan morfin dengan dosis yang rendah. Misalkan pasien yang sesak berat. Ya, kemudian ya tentu kita akan tetap pertimbangkan untuk memberikan morfin dosis yang rendah. Untuk membantu membuat rasa nyaman buat pasien. Baik. Selanjutnya, morfin hanya untuk pasien dewasa. Mitos atau fakta? Ini juga mitos ya. Jadi kan penyakit kanker kan bukan hanya miliknya dewasa. Tadi saya sudah jelaskan di awal ya bahwa paliatif itu ada dewasa dan anak. Nah, anak-anak juga sama. Anak-anak membutuhkan morfin. Ya, karena kan kasus keganasan juga ada di anak-anak. Kemudian kasus pernafasan, pasien itu depresi nafas, sesek berat juga pada anak-anaknya. Tentu justru kalau pada anak-anak kami tidak boleh memberikan kodein. Ya, itu bedanya. Kalau dewasa ada painkiller sebelum morfin namanya kodein dan tramadol. Nah, kalau pada anak itu nggak boleh karena ada enzim tertentu yang anak itu nggak punya. Jadi nggak bisa memetabolisme obat tersebut. Jadi dari WHO step ladder, ketika skor nyerinya sudah sedang, langsung lompat memberikan morfin.
Oke. Tentu dengan dosisnya sesuai aturan pakai kebutuhan pasien. Oke, justru malah morfin aman untuk anak-anak ya dok ya. Oke dokter, terima kasih banyak atas penjelasan mitos dan faktanya di acara Sentra Stage kali ini. Penjelasan dari dokter paliatif care di Sentra Medical Hospital Cibinong. Mungkin harapannya dok untuk pasien-pasien paliatif atau mungkin di luar sana pasien awam yang ingin mencari dokter paliatif, harapannya seperti apa sih dok? Silahkan kalian bisa menghubungi Rumah Sakit Sentra ya, Sentra Group untuk berkonsultasi dengan dokter paliatif ya. Kalau memang rekan-rekan Sentra sudah mengerti tentang paliatif, kemudian bisa minta, misalnya lagi membutuhkan paliatif, bisa minta ke tim dokter yang merawat untuk konsultasi dengan dokter paliatif. Oke, terima kasih banyak Dokter Lukman atas penjelasannya. Semoga sehat selalu ya dok ya. Kita akan ketemu lagi di Sentra Stage selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.